A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang manusia pun kecuali kepada Yusa alaihissalam. Ketika hendak Yusa ingin menaklukkan Baitul Maqdis. Inilah salah satu mukjizat Nabi Yusa bin Nun yang kita tahu beliau adalah murid dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalau kita lihat dalam surah Al-Kahfi yang bunyi ayatnya seperti ini, ayat ke-60. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amliya hukuba. Dan ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata kepada muridnya, nah muridnya ini adalah Nabi Yusa bin Nun, aku tidak akan berhenti berjalan sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam dalam usia 120 tahun, maka kepemimpinan Bani Israel pada saat itu dialihkan kepada Nabi Yusa alaihissalam. Kalau dalam bahasa Inggris, nama Nabi Yusa adalah Yosua. Dalam bahasa Ibrani, Yehosu, atau dalam bahasa Aramaik, Ihso. Tetapi dalam kitab Perjanjian Lama namanya adalah Yosua. Inilah nama-nama Nabi Yusa alaihissalam. Yusa alaihissalam, dia disebut muridnya Nabi Musa alaihissalam, murid yang berbakti kepada gurunya. Bisa dibilang Nabi Yusa adalah sosok penting yang juga membantu dakwah Nabi Musa untuk umatnya pada saat itu. Nah kemudian setelah waktu Nabi Musa itu mengajak Bani Israel ini menyeberang lautan, pada saat mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, ternyata setelah mereka sampai ke tepian, selamat dari kejaran Fir'aun, kecintaan Bani Israel terhadap benda-benda ini masih sangat tinggi. Karena dulu mereka hidup nyaman di Mesir, udah merasa enak di zona nyaman, dan sekarang mereka sedang berada pada kesulitan menyeberang tanpa membawa harta. Waktu Nabi Musa mengajak mereka masuk ke Palestina, mereka ini Bani Israel pada saat itu tidak ada yang mau ikut. Malah mereka mengatakan kepada Musa, pergilah kau Musa bersama Tuhanmu, kami di sini saja. Makanya orang-orang Bani Israel, karena mereka tidak mau masuk Baitul Maqdis, mereka pun berada di situ, yang menurut riwayat hingga selama 40 tahun. Hingga mereka pun beranak pinaklah di sana, dan lahir generasi baru dari anak-anak mereka. Nah, ini generasi-generasi yang baru ini yang sudah siap berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pada saat itu sudah meninggal dunia, hingga diangkatlah Yusa bin Nun menjadi pemimpin mereka, pemimpin generasi baru tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk di tanah perjanjian, karena mereka akan menaklukkan Baitul Maqdis atau kota Yerusalem. Tanah perjanjian ini adalah Yerusalem. Kita akan masuk ke Yerusalem. Itulah tanah yang dijanjikan. Karena dulu bapak-bapak mereka ini tidak ada yang mau ke Yerusalem saat diajak oleh Musa. Dan sekarang generasi anak-anaknya ini mereka sudah siap untuk berperang menaklukkan kota Yerusalem. Mereka ingin menembus benteng yang sangat kuat yang namanya adalah benteng Yeriko. Jadi, bagaimana cara mereka menaklukkan Yerusalem? Yusa bin Nun mengirimkan beberapa orang untuk mengintai ke sana. Dan hampir saja pengintai ini tertangkap oleh pasukan di Yerusalem. Dan mereka diselamatkan oleh wanita tunasusila yang bernama Rahab. Nah, Rahab inilah yang melindungi kedua orang ini. Dan dari Rahab jugalah dua pengintai ini tahu ternyata orang Yerusalem itu sangat takut dengan Bani Israel. Karena sampai kabar ke mereka, Bani Israel ini waktu dipimpin Nabi Musa menyeberangi Laut Merah, jalan di lautan itu kering
terbelah laut itu untuk dilewati oleh mereka. Lalu setelah pengintai itu pulang dan menceritakan semuanya ke Yusha bin Nun, semua orang Bani Israel yang mendengar itu menyesal mereka. Kenapa tak dari dulu kita langsung saja masuk ke kota Yerusalem? Rupanya orang-orang Yerusalem takut. Kata mereka, karena orang-orang Bani Israel itu dibantu oleh Allah, mereka orang-orang sakti. Dan akhirnya mereka pun mempersiapkan bekal dan berangkat untuk penaklukan kota Yerusalem. Cuman Yusha bin Nun ini membatasi orang-orang yang berangkat itu untuk berperang. Syariatnya pada saat itu, kalau mau ikut berjihad, tidak boleh seseorang yang baru menikah. Jadi, seorang lelaki yang telah menikahi seorang wanita, sedangkan dia masih ingin melewati malam pertama dengannya dan belum menikmatinya, itu tidak boleh ikut berjihad, karena nanti dia tidak ikhlas dan malah kepikiran. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad, syariat ini sudah terhapus ya. Karena orang baru nikah ikut jihad boleh. Dan tidak semua syariat orang sebelum kita ditarik kepada kita. Ada yang dihapus. Karena ketika diutus seorang Rasul, maka ada syariat lama yang dihapus dan ada syariat baru. Seperti juga dalam syariat Nabi Musa dulu, bahwa jika orang berbuat dosa besar, kalau mau tobat itu harus bunuh diri. Ya, jadi kalau ada orang zina mau tobat dia harus bunuh diri. Itu syariat Nabi Musa alaihissalam dulu. Tapi di syariat kita sekarang tidak. Allah ringankan buat kita. Cara taubatnya cukup sesali, tinggalkan, janji sama Allah, tidak diulangi, selesai. Jangan juga laki-laki yang telah membangun rumah dan belum menegakkan atapnya, sehingga belum jelas keluarganya akan tinggal di mana. Maka jangan ikut jihad. Ini tentu peraturan Nabi Yusha di zaman itu. Dan seseorang yang telah membeli kambing atau unta-unta yang sedang hamil, sedangkan ia menunggu kelahirannya, maka jangan dia ikut berjihad. Jangan sampai ia kepikiran masalah itu. Setelah Nabi Yusha menjelaskan ketiga itu, maka yang ikut berperang ini orang-orang ikhlas. Kata Nabi Yusha bin Nun, teguhkan niat kalian, sebab Allah akan melakukan perbuatan ajaib untuk kita besok. Dan para pemimpin dari masing-masing suku, usung tabut perjanjian dan berjalanlah kalian di depan. Maka berangkatlah ia bersama pasukannya. Ketika mereka telah sampai, ia ke dekat kota musuh di sebuah sungai di Yordania. Para kepala suku mencelupkan kaki-kaki mereka ke dalam sungai itu. Maka langsung kering pula sungai itu. Nah, akhirnya mereka pun menyeberang dan terdengar pula kabar ini ke Yerusalem. Tambah takut mereka kepada Bani Israel ini. Sampai mereka mengatakan, kita tidak akan bisa melawan mereka. Mereka adalah orang-orang sakti. Mereka dibantu oleh Tuhannya. Dan setelah mereka sampai di Yerusalem, mereka tiba di hari Jumat, akhir sholat asar. Itu semua pintu-pintu dikunci, benteng-bentengnya ditutup rapat-rapat. Emang tidak ada yang melawan pada saat itu, tidak ada satupun. Mereka mau menyerang, tapi mereka tidak bisa masuk karena benteng itu ditutup oleh musuh. Dan Allah pun berikan mereka pertolongan. Tembok itu roboh dengan sendirinya atas pertolongan Allah. Dan langsunglah mereka masuk ke dalam dan berperanglah pasukan Bani Israel dengan pasukan dari Yerusalem. Dan ketika hampir maghrib, matahari udah mau tenggelam. Karena kalau sempat tidak tertahan dan matahari tenggelam, maka masuklah hari Sabtu. Sedangkan di syariat waktu itu, Bani Israel tidak boleh berperang di hari Sabtu. Wallahu alam, hanya menukil dari beberapa kisah. Maka Nabi Yusha berkata kepada matahari, sesungguhnya engkau diperintahkan untuk tenggelam dan aku juga diperintahkan untuk menaklukkan kota tersebut sebelum terbenamnya matahari. Kata Nabi Yusha memohon kepada Allah, ya Allah, tahanlah matahari ini. Maka tertahanlah matahari hingga Allah memberi kemenangan kepadanya. Dalam riwayat lain, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan kecuali untuk Nabi Yusha alaihissalam. Nabi yang sekarang kita bahas, salah satu nabi dari Bani Israel. Jadi selama ini matahari terbenam on time. Tapi pada saat itu tidak. Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan. Lalu setelah mendapat kemenangan, setelah itu Nabi Yusha pun mengumpulkan harta rampasan perang, ghanimah. Semua harus dikumpulkan dan nanti akan disambar api dari langit.
Dan ternyata setelah dikumpulkan tidak ada api yang menyambar. Apa kata Nabi Yusha bin Nun? Sesungguhnya terjadi gulul di tengah-tengah kalian. Pasti ada di antara kalian yang menyembunyikan emas. Karena syariat dulu setelah menang perang tidak boleh mengambil rampasan perang. Maka hendaklah kalian dari setiap kabilah atau pemimpin ada seseorang yang membaiatku. Maka setelah mereka membaiat Nabi Yusha bin Nun, maka melekatlah 2 atau 3 orang dengan tangan Nabi Yusha bin Nun. Maka dia pun berkata, dalam diri kalian ada gulul. Lalu kawanan kabilah itu pun datang dengan membawa sebuah kepala mirip sapi dari emas. Lalu dia meletakkannya di tempat rampasan perang yang mereka kumpulkan. Lalu datanglah api dari langit dan melalapnya. Ganimah tidak halal bagi siapapun sebelum kita. Ini syariat dulu. Kemudian Allah menghalalkan ganimah bagi kita. Syariat Nabi Muhammad. Tatkala dia melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita, lalu dia pun menghalalkannya untuk kita. Maka selesailah kisah Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Tidak banyak diceritakan. Semoga video ini bermanfaat. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.